Ya, tindak tegas Ketua DPR, dialog kita lanjutkan. Kembali masih bersama Julius Karus dan kami punya satu grafik kutipan pernyataan. Ya, nanti akan kita tampilkan kutipan pernyataan dari Fadlizon. Nah, ini Mas Julius, ini kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR gitu pada kampanye Donald Trump itu. Dengan Mahkamah Kehormatan Dewan yang sebetulnya juga adalah justru anggota Dewan yang berasal dari satu fraksi yang sama juga dengan pimpinan Dewan. Tadi Anda mengatakan kekhawatiran akan ada transaksi tukar guling perkara segala macam, gitu, ya. Atau justru melihat karena mereka juga dari fraksi yang sama, terus juga mereka adalah dalam tanda kutip gitu ya, adalah kewenangannya di bawah pimpinan DPR ini, bahkan di partai masing-masing. Apakah akan ada hasil yang memuaskan sebetulnya? Pertama, sebelum saya lupa, sebenarnya yang paling strategis untuk dilakukan sekarang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan itu misalnya mendesak pimpinan yang terlibat dalam dugaan pelanggaran kode etik ini untuk berhenti sementara. Itu untuk kemudian membebaskan MKD ini bekerja, misalnya memanggil sekjen seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya kira kalau mereka masih tetap aktif sebagai pimpinan DPR, itu akan sangat mudah kemudian untuk memerintahkan intervensi seperti itu. Jadi mungkin itu yang pertama yang harus diusahakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan ya, untuk menghindari penghilangan barang bukti dan lain sebagainya. Penting bagi mereka untuk misalnya mulai mewacanakan pemberhentian sementara pimpinan DPR yang terlibat, agar independensi kerja dari Mahkamah Kehormatan Dewan ini bisa dijamin. Dan saya kira pimpinan DPR ini sebenarnya harus, kalau mereka serius ingin membersihkan diri atau ingin mengklarifikasi apa sesungguhnya yang terjadi di Amerika Serikat, mereka lebih baik mengambil jarak dengan sementara berhenti sebagai pimpinan DPR, agar kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penyelidikan itu bisa dijamin. Tidak membangun opini-opini baru ya? Betul. Atau tidak mencoba untuk memunculkan perkara-perkara baru? Betul. Seperti itu maksudnya? Dan saya kira kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan selama ini, sebelum-sebelumnya juga, belum pernah ada yang sangat maksimal hasilnya ya. Kita belum pernah melihat Mahkamah Kehormatan Dewan maupun Dewan Kehormatan sebelumnya mengeluarkan sanksi yang tegas kepada orang-orang yang dilaporkan diduga melanggar kode etik. Apa penyebabnya menurut Anda? Saya kira itu tadi, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini adalah bagian dari masalah yang terjadi di DPR. Mereka adalah orang-orang partai politik, orang-orang yang sangat mudah kemudian diperintahkan oleh pimpinan partai politiknya. Jadi itu yang membuat kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan tidak pernah sungguh-sungguh independen ya. Gitu. Dengan anggota yang sekarang juga, apakah Anda meragukan hal itu? Saya kira ya, saya sudah beberapa kali mengatakan saya tidak terlalu yakin bahwa proses yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan ini nanti tanpa kontrol, tanpa tekanan publik itu bisa berhasil. Dan jaminan kontrol publik ini saja yang memungkinkan nanti kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan bisa maksimal ya. Dan itu tadi, itu mengandaikan misalnya Mahkamah Kehormatan Dewan ini sejak awal mulai menginisiasi misalnya rapat-rapat yang mereka lakukan dalam proses penyelidikan itu dilakukan secara terbuka. Bagi saya ini momen untuk Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Satu-satunya cara untuk membuat mereka bisa dipercaya kembali oleh publik itu dengan membuat kasus ini menjadi terang benderang, dan karena itu proses itu harus dijamin betul integritas dan independensinya ya. Oke, kalau misalkan tadi dikatakan integritas dan independensinya itu harus dijaga dengan kondisi yang ada saat ini, apakah Anda melihat itu akan terwujud, atau sebetulnya karena ya bagaimanapun ini adalah proses politik? Betul. Gitu kan? Apakah lebih kepentingan politiknya nanti yang akan lebih menonjol? Artinya keputusannya nanti bukan hanya keputusan yang tegas dan apa yang diharapkan oleh Anda dan juga masyarakat banyak, tapi adalah keputusan bagaimana untuk mendinginkan suasana yang saat ini sedang terasa di masyarakat.
Itu dia. Sebenarnya ada yang baru dari tim Mahkamah Kehormatan Dewan sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena nanti panel saat melakukan proses persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik ini itu melibatkan publik juga. Ada wakil dari masyarakat, jadi komposisinya nanti kalau saya tidak keliru angkanya itu 4 dari wakil publik, wakil masyarakat, dan 3 dari anggota DPR ya. Jadi ada harapan bagi kita untuk kemudian keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan itu nanti bisa ya lebih menggigit. Siapa yang akan memilih? Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, itu artinya keputusannya juga tetap keputusan Mahkamah Kehormatan gitu kan? Betul. Jadi orang-orang yang terpilih pun bisa jadi adalah orang-orang yang sudah disesuaikan dengan. Nah, makanya satu-satunya andalan yang saya katakan tadi itu bagaimana publik bisa terus mengawal ini. Dan semakin semakin publik menekan DPR untuk bisa melakukan proses yang independen, saya kira ada pengaruhnya juga bagi proses yang ada di DPR. Ya. Mas Lusius, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Siap.